Shalom, jangan lupa subscribe channel GB Berpanas dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video khotbah terbaru setiap minggunya. Dan jangan lupa follow Instagram GB Berpanas dan Bless Community. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengajak untuk kita bersama-sama beribadah secara online melalui YouTube channel GBI Berpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi ibadah melalui YouTube channel. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan kekurangan suatu apapun. Kita akan mulai ibadah kita dengan nyanyian pujian Ku Ada Karena Anugerah-Mu.
Bapa, sehingga kami boleh ada saat pagi hari ini. Semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kalau Engkau masih izinkan kami untuk kami bersama-sama beribadah, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Baik kami yang ada di sini maupun teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau lawat pimpin sertai mereka semuanya Bapa. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah ini Tuhan, berkati kami semuanya Bapa. Kami buka ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Biarlah kita selalu memuliakan nama Tuhan ya. Kita akan memuji namanya, masuk gerbangnya bersyukur.
membuktikan justru di hari-hari kesulitan yang kita hadapi, masa-masa pandemi yang masih berlangsung ini, banyak orang yang tidak memperdulikan untuk mencari Tuhan, untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan semesta alam. Kesibukan-kesibukan yang mereka lakukan justru hal-hal yang di luar yang Tuhan kehendaki. Menyibukkan dengan hal-hal yang mungkin mereka anggap bisa memberikan kesehatan untuk mengantisipasi supaya imunitas makin meningkat dan tidak terinfeksi dengan virus corona. Dan juga hal yang lain lebih banyak duduk berhadapan dengan televisi, nonton film sinema, film telenovela dan film Korea yang sedang maraknya bagi ibu-ibu. Film Korea tidak mempunyai kerinduan untuk mencari Tuhan. Tuhan dapat kita temui, dapat kita jumpai dengan kita bersekutu dengannya melalui doa. Katakan Tuhan hanya sejauh doa saja. Mari kita lihat beberapa hal yang kita akan mengerti apakah rahasianya kalau kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan yang merupakan satu hal yang penting buat kehidupan iman percaya kita. Jadi sesungguhnya kalau kita mencari Tuhan itu merupakan hal yang paling utama, merupakan kebutuhan pokok kita. Bukan masalah kebutuhan kita sandang pangan dan papan, tapi hal kebenaran, hal kita bersekutu dengan Tuhan, kita beribadah, kita berdoa kepada Tuhan. Ini yang membuat kita juga makin dekat kepadanya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari berulang-ulang saya sampaikan. Tiap hari Minggu masih beribadah melalui ibadah online. Siapkanlah Alkitab atau HP atau alat apapun yang bisa untuk kita bersama-sama melakukan ibadah secara online ini. Saya di sini, Anda di sana, tetap kita menghormati Tuhan melalui pembacaan firman-Nya. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, tertulis di sini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Artinya melalui pembacaan ini, sekali waktu ada saatnya Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Rasanya Dia jauh dari kita, rasanya Dia enggan untuk dijumpai. Melalui doa kita tidak pernah bisa mempunyai konek atau hubungan berkomunikasi secara intim. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya kalau kita menyadari hal ini, dengan sesungguhnya kita benar-benar menyadari betapa pentingnya kita membutuhkan Tuhan. Jadi kalau orang yang membutuhkan Tuhan, pasti dia akan mencari Tuhan. Melalui firman-Nya dia baca, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Berkumpul kalau sudah saatnya nanti sudah normal semua, diizinkan untuk beribadah di gereja, kita kumpul. Di sana kita mendapatkan kekuatan, penghiburan, bahkan saling memberikan nasihat.
kita makin hari makin dekat kepadanya. Kebutuhan yang pokok, yang utama bukan masalah makanan yang sesungguhnya, tapi bagi setiap orang yang sudah mempunyai harta yang berkelimpahan, dia menganggap di dalam memiliki segala harta dunia ini, jiwanya hampa, kosong, apalagi rohnya. Maka sebab itu kebutuhan bagi setiap manusia itu harus dipenuhi, kebutuhan jasmaninya, ya, jiwanya, bahkan rohnya dipenuhi karena ini merupakan kebutuhan kita manusia, ya, tubuh, jiwa dan roh. Tubuh kita memerlukan makanan. Kalau tidak makan, yang mungkin bisa sakit mah, berlarut-larut akan sakit mah, itu makin, ya, memuncaknya bisa menimbulkan kematian. Jiwa kita juga memerlukan, ya, makanan untuk jiwa kita disegarkan sehingga jiwa kita tidak mengalami stres. Yang ketiga, roh kita berhubungan dengan Tuhan melalui roh kita, dapat berjumpa dalam alam roh, bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Jadi mengapakah kita perlu datang kepada Tuhan? Sebab inilah hal yang perlu, dan hanya Tuhan yang bisa memberikan keperluan, kebutuhan untuk kita memperoleh hidup yang sesungguhnya. Di dalam Amos pasal yang kelima, mari kita lihat. Kita mencari Dia, karena Dialah yang akan memberikan kita hidup. Amos pasal yang kelima ayat yang keempat, tuliskan di sana, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Hidup bukan hanya kehidupan yang sekarang ini yang dimaksudkan. Kehidupan kita di dunia ini, di bumi ini hanya sementara. Berulang-ulang saya katakan melalui Mazmur 90 cuma 70 sampai 80 tahun. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya, yang kekal dan abadi, bukan di bumi ini nanti, di seberang sana, di langit baru, bumi yang baru. Itu inti kehidupan yang sesungguhnya. Maka sebab itu selama kita masih hidup di bumi ini, kita harus mempersiapkan diri. Kita berkemas-kemas, bukan hanya dengan kesibukan-kesibukan, ya, nuansa kita dengan perkara-perkara jasmani, dengan kesenangan dunia, segala keindahannya. Kita tidak pernah menyisihkan waktu, atau dengan kata lain kita menabung untuk hal kekekalan di sana. Kita katakan, ya, menyimpan harta di bumi ini, lengan dan karat akan merusakkannya. Tapi kalau kita kumpulkan harta kita di surga, tidak ada lengan dan karat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu mari saya mengajak kita semua, bukan hal untuk hanya kepentingan kebutuhan jasmani kita, tapi kita sungguh-sungguh memperhatikan juga kepentingan kekekalan kita nanti. Saya pun sama sedang mempersiapkan kehidupan untuk menyambut kematian kapan saatnya akan tiba. Jadi perlu kita sadari di sini bahwa kalau kita mencari Tuhan,
jangan terlalu kita mengkhawatirkan masalah kehidupan ini. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dikatakan, sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau kita mencari kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Dengan kata lain, bukan cuma duduk diam saja kita santai-santai melamun, ya Tuhan tambahkan berkat. Orang yang kalau mempunyai impian atau mimpi, ya, bahwa ya dia akan mendapatkan suatu kesenangan di sana, itu dia akan rajin, dia akan bekerja keras. Ada impian-impian yang membuat dia semakin bergairah, semakin mempunyai spirit dan semangat, tidak malas. Orang kalau yang tidak mempunyai tujuan hidup, tidak punya fokus hidup dalam kehidupannya, itu akan menimbulkan kemalasan, masa bodoh, acu bebek, ya. Cuek bebek, kata bibi sekarang, cuek bebek, tidak memperkarakan, tidak mempedulikan hal-hal masalah iman, kerohanian, masa bodoh. Tapi kita sungguh-sungguh mempunyai suatu kerinduan untuk menjadikan hidup ini berkenan kepada Tuhan. Hal yang pertama, katakan di sini, kalau kita menyediakan waktu untuk mencari Tuhan, Tuhan pun juga tidak tutup mata. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan pun juga menyediakan segala sarana dan prasarana bagi setiap orang yang mencari Dia untuk menunjang kehidupan kita selama kita hidup di bumi ini, dan kita menyadarinya. Ini hal yang sangat penting bagi setiap kehidupan kita yang percaya kepada-Nya. Maka sebab itu pasti orang tersebut kalau sudah mengetahui rahasianya, dalam hal kita mencari Tuhan merupakan hal yang sangat utama, pasti tidak akan disia-siakan, tidak akan menyia-nyiakan waktu yang masih sisa ini. Hal yang pertama, mengapa kita mencari Allah? Sebab kalau kita mencari Allah, Roh Kudus akan membantu kita, kita akan dibantu. Lalu kita baca firman Tuhan, kita akan makin diberikan pengertian yang lebih jauh, lebih dalam lagi dalam pengenalan kepada Dia. Pasti dan jelas, tidak samar-samar, tidak bertanya-tanya siapakah Yesus itu. Kalau kita mempunyai hubungan yang intim, pasti kita tahu siapa Yesus itu. Seperti ya satu gambaran ya manusia di bumi, suami istri contohnya. Ya kalau cuma berpacaran, dia bisa memakai kamuflase dengan kepura-puraannya, menutupi keburukannya, menutupi belangnya. Tapi kalau sudah menjadi suami istri, hidup bersama yang hari, minggu, bulan, tahun, itu belangnya akan terbuka semua. Saya yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, makin kita diberikan ya pengertian, dibantu oleh Rasul kita, makin mengenal lebih dekat lagi siapakah Tuhan yang kita sembah, yang mempunyai nama Yesus Kristus. Tidak salah, kita tidak salah menyembah Allah yang salah, tapi Allah yang benar, yang sesungguhnya kita ya mengenal secara dekat. Ini penjelasan yang sungguh-sungguh yang memberikan kita kandungan untuk mengenal kita kepada Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Kita mengenal Allah, maka kita akan mempunyai satu kerinduan, mempunyai kehausan
seperti orang yang mengalami cinta mula-mula. Dia akan rindu datang beribadah. Sampai ada sekali waktu saya mendapati seorang bapak ibadah ibu-ibu, dia hadir. Ibadah pemuda, dia hadir. Pak, ini kan ibadah ibu-ibu. Emang kenapa? Emang nggak boleh? Enggak, kalau ibu-ibu nggak pakai baju perempuan. Kan begitu bercanda dia. Ibadah pemuda, panas saking rohnya yang sedang menyala-nyala berkobar-kobar, tidak pandang bulu, mau ibadah remaja kayak pemuda, dia hadir. Ini mah kebangkitan. Ibadah pemuda, dia hadir. Ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada kerinduan untuk berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan sehari 3 kali, pagi, siang, sore, malam berdoa. Membaca firman Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Mengenal kepada Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hal yang kedua, mengapa kita mencari Allah, mencari Tuhan? Sebab Amos katakan tadi, yang kelima, kita mencari Allah, mencari Tuhan, ada kehidupan. Bukan hanya kehidupan di bumi ini saja, tapi Tuhan menyediakan kehidupan yang sesungguhnya, kekekalan di sana. Allah sumber kehidupan bagi kehidupan kita manusia. Nah, seringkali orang mengatakan kehidupan yang berlimpah-limpah. Banyak hamba Tuhan yang mempersepsikan berlimpah-limpah dengan harta kekayaan. Yohanes 10 yang ke-10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi dia datang memberikan kehidupan yang berlimpah. Bukan kehidupan masalah jasmani, ini yang terpenting. Kehidupan kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, lalu kebenaran. Ini yang sesungguhnya, bukan berkelimpahan dengan harta dunia. Kelimpahan kita bisa peroleh harta dunia, kekayaan, kerja keras. Orang dunia pun juga bisa kaya. Jangan dipersepsikan yang salah. Ada yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, mari kita lihat. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus Kristus, jalan kebenaran sebagai perantara kita. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Melalui Yesus Kristus kita akan memperoleh kehidupan selamanya. Ini yang sesungguhnya kita harus mengetahui. Melalui kehidupan Tuhan Yesus Kristus ada kehidupan. Jangan diartikan kehidupan hanya di bumi ini saja. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan diberkati. Masalah sandang, pangan, papan, rumah mewah, mobil mewah, keluarga bahagia, tidak ada sakit penyakit, dijauhkan kiranya penyakit kanker, kantong kering, apalagi jantung. Justru kehidupan kita bukan di bumi ini, nanti kehidupan yang sesungguhnya. Yesus katakan, jika engkau ingin jadi muridku, ikut aku. Kita harus menyangkal diri, ikut salib. Berulang-ulang tegas pengajaran kita. Kalau mau ikut Yesus katakan, serigala punya beliang, burung udara punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Mengikut Yesus, mencari Dia, kita siap untuk menderita di bumi ini. Jadi kadang-kadang yang suka berlainan pandangan pendapat,
kita jadi anak Tuhan, wah, semua disediakan buat kita. Karena yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sesungguhnya Allah itu memberikan kehidupan kepada kita, kepada segala sesuatu yang ada di bumi ini, diberikannya kepada mereka semua. Jadi Tuhan memberikan, menawarkan tentang kehidupan yang sesungguhnya itu tidak dengan satu batasan tertentu. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, mari kita lihat di sini. 1 Timotius pasal 6 ayat 13. Katakan di sini, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepada Pontius Pilatus, serukan hal tentang kehidupan kepada segala sesuatu. Jadi diberitahukan ketika Yesus ingin disalibkan dengan satu ketentuan Kaisar Pontius Pilatus, bahwa sesungguhnya di muka Pontius Pilatus itu serukan kepadamu, ikrarkan bahwa ada kehidupan, hidup yang sesungguhnya itu. Jadi Tuhan memberikan kita satu penjelasan yang sungguh-sungguh, memanggil setiap kita semua untuk kita mengerti bukan hanya golongan tertentu, bahkan setiap orang yang mempunyai rinduan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak pilih-pilih siapapun juga dia, maka dia perampok maupun juga penjahat. Tuhan menawarkan supaya berbalik jalan tentang hal kehidupan tersebut. Kapankah waktunya kita memperoleh kehidupan dengan kita mencari Tuhan? Sebab itu kita harus mengetahuinya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu ini, tapi pergunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Sebab dikatakan mencari Tuhan itu adalah sekarang saat, bukan nanti atau besok. Jangan kita menunda-nunda waktu, sebab kesempatan yang Tuhan berikan tidak selamanya akan kita gapai, kita dapat. Kalau yang dikasih di dalam Tuhan, kita percaya hal ini. Tuhan tidak pernah berdusta, tidak pernah ingkar janji. Mari kita lihat ayatnya dalam Amos pasal ke-8. Biar kita nangis darah, kita meronta-ronta untuk lagi mencari tentang kebenaran dari Tuhan. Sudah tidak ada waktunya. Inilah pengungkapan firman Tuhan yang terus kumandangkan supaya kita mengerti. Janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan. Selagi kita masih hidup, mari kita sungguh-sungguh mencari Dia, bukan secara hal pribadi, kehidupan secara manusia. Mencari Dia melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bersekutu melalui kehidupan kita dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Amos pasal yang ke-8, mari. Saatnya nanti banyak orang akan mengembara ke utara, ke selatan, timur ke barat, bukan haus lapar masalah makan dan minum, tapi mengalami kelaparan masalah kebenaran. Amos 8 ayat yang ke-11 dan 12 katakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini
bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatinya. Ada satu saat kelak nanti terjadi masa kelaparan, lapar dan haus di bumi ini. Sekaranglah waktunya, kesempatan. Dan masih diberikan peluang kesempatan yang banyak untuk memperkaya kerohanian kita melalui mendengar firman Tuhan, membaca. Dan ada waktu untuk kita beribadah. Waktu tidak lagi kita bisa melakukan ibadah. Mau ibadah online, ibadah offline, mau ibadah di rumah, semua dilarang oleh penguasa yang tidak memperbolehkan untuk beribadah. Jangan menyanyiakan waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita semua. Masih hidup kita ada kesempatan datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan, kesempatan Tuhan berikan, mari kita pergunakan waktu itu. Hal yang pertama, mencari Allah itu membuat kita makin hari makin mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Hal yang kedua, untuk mencari Allah kita diberikan pengertian, karena di dalam Dia ada kehidupan yang sesungguhnya. Yang ketiga, kita mencari Allah adalah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Masih ada kesempatan kita sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi intinya yang sesungguhnya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah menterlantarkan kita. Setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, setiap orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sesungguhnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, setiap jerih lelah kita, setiap apa yang kita perbuat untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhatikan setiap perbuatan kita. Tuhan memperhatikan kesetiaan kita. Dan Tuhan Dia Maha Tahu dan segala apa yang kita lakukan, kita perbuat. Mari saya undang kita semua, dimanapun Anda berada, kita berdiri. Saya rindu dengan lagu ini. Selagi masih ada kesempatan Tuhan berikan untuk kita mempergunakan waktu ini, makin hari makin waktunya akan dipersingkat. Yesus akan datang tidak lama lagi ke bumi. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita mengiring Yesus melayani Tuhan, untuk kita diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada orang, mengamalkan apa yang kita punya buat orang yang sedang mengharus. Hari yang sungguh-sungguh menjadi kita hayati, supaya kita benar-benar makin hari makin melekat di dalam Tuhan. Kita mencari Tuhan, dan waktunya semakin dekat. Hidup
Sering lupa dan memang kami manusia yang pelupa Tuhan. Roh Kudus membimbing mengarahkan kami. Kami makin hari makin giat mencari Tuhan. Tuhan, hanya sejauh doa saja dapat kami jumpai Tuhan. Melalui peribadatan kami Tuhan, kami dapat menjumpai-Mu Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Melalui doa-doa kami Tuhan, apapun yang kami lakukan untuk mengagungkan kepada-Mu Tuhan, kami akan merasakan berjumpa dengan-Mu Tuhan. Makin kami mengenal-Mu Tuhan, makin jelas lagi Tuhan siapakah Tuhan yang kami sembah. Mencari-Mu ya Tuhan, kami dapat diberikan suatu pengertian lebih jauh lagi Tuhan, bahwa kehidupan kami bukan hanya di bumi ini. Kadang-kadang sumber kehidupan buat setiap manusia yang mau mencari Tuhan, kekekalan nanti, itulah inti dari kehidupan kami yang sesungguhnya. Kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami dapat mencari Tuhan, bukan besok dan bukan lusa, tapi hari ini adalah hari dan kesempatan kami untuk mencari Tuhan. Selagi hari masih siang, selagi hari masih banyak orang dapat bekerja, malam waktunya tidak lagi ada orang bekerja. Ada saatnya kami mengalami masa kelaparan, bukan masa kelaparan akan hal makan dan minum, tapi kelaparan mencari kebenaran firman Tuhan. Hari ini, hari masih Engkau berikan kami kesempatan untuk mencari firman-Mu, masih dapat kami jumpai dimanapun kami, oh haleluya, dapat mencari firman Tuhan. Hamba Tuhan masih diberikan kebebasan untuk berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman. Saatnya, waktunya akan tiba, setiap hamba Tuhan tidak lagi diperbolehkan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memberikan kami suatu pengertian yang lebih lagi Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan waktu kesempatan yang Allah berikan kepada kami sekalian. Berkati seluruh sedang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba berdoa kiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, bahkan mereka boleh menjaga tubuh mereka dengan segala apa yang mereka suci, mereka makan makanan yang sehat sehingga tubuh mereka menjadi sehat. Berkati juga Tuhan usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, dan ada yang di PHK, ada yang Tuhan pekerjaannya tidak lagi dapat bekerja Tuhan, bahkan bekerja tapi gajinya dikurangi Tuhan. Berkati juga Tuhan dengan penghiburan sukacita kepada mereka semua. Anak kami Tuhan yang haleluya masih belum dapat sekolah saudara, haleluya Tuhan, belajar sekolah secara online, berkati mereka juga Tuhan. Ternyata Tuhan walaupun belajar di rumah Tuhan, kami melihat ada beberapa sekolah tinggi Tuhan, teologi maupun umum yang sudah melakukan wisuda Tuhan. Artinya Tuhan tidak ada gangguan. Sekolah di rumah maupun sekolah di gedung sekolah, semua dapat berlangsung berjalan dengan segala apa yang dirindukan setiap anak-anak-Mu Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Berpanas. Serahkan dalam tangan kasih-Mu, pimpinan Allah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, membalas sedang para hamba pelayan Tuhan. Mereka tetap Tuhan, koridor mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan dengan kepandaian kebentaran mereka. Akhirnya hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan, Presiden kami Pak Jokowi, staf kepresidenan, para menteri kabinet,
bahkan MPR, DPR, Gubernur Jakarta, semua Tuhan yang haleluya telah melakukan pekerjaan untuk bangsa dan negeri ini. Tuhan tolong mereka dengan belas kasihan, dengan hikmat melipat yang daripada surga. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan akhiri kebaktian kita dengan ayat berkening. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kita berdiri semua dengan pujian. Ya. Saya rindu lagu ini berulang-ulang. Katakan selalu untukmu. Dari hidup kita yang masih sisa ini, kita mempersembahkan untuk pemulihan baru. Mari katakan bersama saya. Selalu untukmu, selalu untukmu. Karena Tuhan yang memberikan kita kesempatan dan waktu. Kita mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Selalu Terimalah segala berkat anugerah dari Bapa di surga. Kita kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allah, ya Tuhanku.
bersyukur hanya